Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku yang terbaru ini, Global Fit Forum. Oke, semoga kawan-kawanku semua sehat-sehat selalu dan bahagia selalu, amin. Kali ini kita di roomnya Bang Zuma ya. Ini di roomnya Bang Zuma, tapi Bunda Nuranya yang lagi debat sama Ica dari Kristen. Dia nggak tahu apa-apa tapi selalu ngeyel. Jadi Bunda Nura pun sangat-sangat bersemangat untuk menjelaskan, tapi tetap otak nggak nyampe ya, tetap ngeyel. Ya udah, nggak usah panjang lebar, mari kita saksikan bersama-sama keseruan ini. Cus. Rasul terakhir, perangi mereka hingga sampai batas di mana mereka memilih untuk bersyahadat atau membayar jizyah, yakni kewajiban individu yang dipandang mampu agar memperoleh perlindungan dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk terhadap segala ketentuan yang berlaku di wilayah di mana mereka tinggal. Jadi, di situ orang ahli kitab dengan Nasrani, itu orang ahli kitab merujuk kepada Yahudi dan Nasrani yang mereka ingin merebut wilayah tertentu yang di mana wilayah itu sudah dikuasai oleh umat Muslim. Mereka mau memerangi dan wajib kami memerangi dong. Ya Nora, tadi kan kamu udah bacakan semua. Nah, yang saya dapat di situ ya dari ayat itu, apabila kamu tidak mau masuk Islam, kamu akan diperangi. Pahami Dan nggak? kalau misal Pahami nggak? Ica, Nah. berarti kamu tidak pahami. Sebentar. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan kitab, yaitu kitab Taurat dan Injil yang menerangkan tentang Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Perangi mereka hingga sampai batas di mana mereka memilih untuk bersyahadat atau membayar jizyah. Artinya apa? Kalau mereka tidak mau bersyahadat, tidak masalah, asalkan mereka membayar denda. Itu namanya pemerasan, Nora. Bukan pemerasan, apa? Kamu lucu. Kamu wilayah Indonesia, sabar dulu Ica. Kamu wilayah Indonesia, kamu memimpin Indonesia, tiba-tiba datang negara Belanda dengan Inggris menjajah, mau merebut Indonesia, terus kamu diam aja? Itu konteksnya seperti itu, Ica. Kamu diam aja. Kalau misalnya kamu bilang seperti itu, ya. Nah, kalau kamu mengatakan seperti itu, ya gini loh, itu ayat yang kamu sampaikan sama saya dan kita di sini semua. Nah, di ayat itu menyampaikan apabila kamu tidak masuk Islam, kamu akan diperangi. Jangan lupakan ataunya. Ini saya terusin. Atau kamu, kalau misalkan kamu tidak masuk Islam juga nggak apa-apa. Atau kamu itu bayar denda, itu namanya pemerasan. Tapi nggak apa-apa itu. Begini Ica, sebentar. Kamu lihat orang negara asing datang ke Indonesia, mereka mau berdagang, jadi kau pikir mereka tidak membayar pajak? Gimana sih kamu? Kamu paham nggak soal tentang politik? Ngerti, saya tahu. Ya udah, terus di mana pemerasan? Ya, kalau negara Indonesia kamu nggak bisa samakan karena negara Indonesia ini bukan satu. Ini konteksnya seperti itu, atau mereka membayar jizyah, artinya pajak, denda. Loh, sekarang begini. Nggak, sebentar dulu Ica, sebentar dulu. Jangan kau menerangkan Al-Quran saya. Bibel saja kau bantah. Saya menerangkan ketika wilayah yang sudah dikuasai, yang sudah menjadi milik umat muslim, datang orang lain, negara lain mau menguasai, mereka mengajak perang, kita ladenin dong. Kita harus bertahan dong. Untuk apa? Mempertahankan negara kita dong. Terus perangi mereka sampai mereka mengucapkan syahadat. Kalau mereka nggak mengucapkan syahadat, bagaimana? Ya udah, kalau mereka tetap mau di situ, mereka wajib untuk membayar apa? Denda, pajak. Ya kan nggak? Jadi emang apa? Salah. Kok salah? Jadi Ica, kalau kau jadi pemimpin negara, datang orang Cina, datang orang Amerika, mau buka usaha di sini, kau bilang begini, buka usaha di sini aja, nggak usah pakai pajak. Begitu ya? Ica? Saya jawab. Nah, kalau kamu mengatakan orang Cina datang ke Indonesia, lah sekarang gini, di Indonesia bukan kan orang Cina, orang kita aja dipajakin kok, apalagi orang Cina. Benar nggak logikanya? Gitu loh. Kau sekarang konteksnya jizyah itu apa kan? Itu konteksnya kan?
Jangan kau larikan ke warga yang setempat pribumi, Ica. Maksud dari membayar, kau diam dulu. Aku kalau kayak begini itu saya tidak suka. Dia asik mau menerangkan saya punya Al-Quran. Saya kasih tahu, tidak ada pemaksaan untuk orang itu bersyahadat. Kalau mereka tidak mau, mereka wajib membayar jizyah. Karena apa? Karena mereka orang lain yang dimana mereka mau melakukan perdagangan di dalam negara Islam, wilayah Islam. Terus kau katakan, oh tidak boleh ditetapkan jizyah, itu pemerasan. Lu kemana otak lu? Politik ini. Misalkan dia nggak punya uang, ayo. Lah, kau lucu, ngapain dia di negara itu kalau nggak berdagang? Misalnya nggak punya uang. Hei, Ica, turis di luar sana datang ke Indonesia kalau mau berdagang, kau bilang nggak punya uang. Ica, ini lucu. Makanya saya bilang, mereka ini, agama mereka dibawa oleh penjajah, mereka terima. Makanya sebutkan satu saja pahlawan dari Kristen yang mengusir penjajah Belanda. Coba Ica, sebutkan. Pahlawan Kristen siapa yang mengusir penjajah dari Indonesia? Sebutkan satu nama, Ica. Jangan kamu ketawa. 350 tahun Indonesia dijajah. Siapa yang berhasil menghengkang Belanda itu? Ayo jawab. Biar saya tahu. Siapa? Oke, baik. Kalau kamu menyangkut pautkan dengan penjajahan dengan ini, dengan nggak nyambung, Nora. Udahlah Ica, saya mau bahas tentang Yohanes. Kau bilang katanya Yesus tidak ada membawa namanya peperangan. Udah, saya lanjut ke Yohanes. Kau tidak paham itu. Karena apa? Karena inilah sebenarnya ya, ini terbukti agama penjajah. Kalau datang orang penjajah menjajah Indonesia, aman-aman aja, mereka akan terima. Oh nggak apa-apa, menjajah aja Indonesia, menjajah aja Indonesia. Begitu loh. Giliran ada kata jizyah, membayar pajak, karena itu wilayah Islam, giliran Islam memberikan pajak kepada orang-orang yang dimana orang-orang kafir mau melakukan perdagangan atau usaha apapun, dikenakan pajak. Oh jangan, itu pemerasan. Lucu. Ini lucu, manusia lucu. Ini manusia lucu. Jangan kau bawa sifat penjajahanmu di sini. Jangan kau bawa. Saya di sini, Ica, saya mau di sini mau bahas Yohanes 11. Yohanes 11 katanya, Yesus tidak pernah ada terjadi peperangan. Sementara cerita tentang Yesus ini sudah kisruh. Kau baca Yohanes 11. Gak usah Ica, gak usah. Di sini tentang bagaimana perang Tabuk. Kau nggak tahu perang Tabuk. Kau nggak paham, terus kau mau menjelaskan, oh jadi ada pemerasan. Pemerasan bagaimana? Negara Cina datang ke Indonesia, mereka membuka suatu perdagangan, wajib membayar pajak. Seluruh warga tuh pasti bayar pajak, Nora. Kalau soal, sekarang jizyah itu dikatakan itu pajak untuk orang itu. Jangan kau larikan ke pribumi. Kalau pribumi itu urusan lain. Sekarang di sana, Ica, kau dengarkan. Di sana sampai mereka bersyahadat atau membayar jizyah. Ada pilihan, kata atau. Itu ada pilihan, Ica. Pilihannya, kalau mereka tidak mau bersyahadat, mereka boleh di situ. Tetapi kalau selagi mereka tidak ada melakukan peperangan, mereka wajib membayar jizyah. Itu maksudnya. Itu ada kata atau, berarti pilihan. Bukan dipaksa menjadi syahadat. Itu kan ada kata atau membayar jizyah katanya kan? Betul. Jadi di mana di situ paksaan mau untuk syahadat? Nah kalau misalkan nggak bayar dia? Ya pergi dari situ dong. Ngapain kok di negara kami? Lucu Ica. Kalau misalkan di situ ya pergi dong. Lah sekarang gitu, pergi dia. Lah sekarang kalau negara mana yang dikatakan itu bahwa itu negara dia, bahwa itu punya dia? Bodohnya minta ampun. Kau tanya surat At-Taubah kan, yang dimana di situ orang ahli kitab mau merangi orang kaum mukminin, yang dimana mereka mau merebut kekuasaan. Berarti ceritanya di situ itu wilayah milik orang mukminin, milik orang Islam. Gimana sih kau? Logikanya gini loh, ya logikanya ya Nora ya. Kalau misalkan kamu bilang kalau ini orang Indonesia dijajah, nah dia harus bayar pajak. Kalau dia nggak bayar pajak, dia harus pergilah. Kalau misalkan dia ini kan ahli kitab, kita berbicara tentang Al-Quran. Ahli kitab itu kan mengetahui bahwa itu bukan. Botol. Ahli kitab yang
yang saya baca di sini Nasrani dengan Yahudi. Berarti kau nggak ngeh telinga kau. Nasrani Yahudi, saya nggak masalah kamu mau bilang botol, nggak ada masalah. Tapi di sini kita akan tahu ya, Nasrani dan Yahudi. Sedangkan Nasrani dan Yahudi, ini kita berbicara tentang Nasrani dan Yahudi itu mereka datang ke dibilang ke negaranya lah. Nah negaranya kita bilang nggak tahu negaranya mana. Ica? Mereka datang untuk merebut kekuasaan. Kau tahu nggak perang Tabuk? Itu negara sudah dikuasai oleh umat Muslim. Mereka datang mau menguasai. Mereka mau memerangi orang mukminin. Makanya terjadi perang. Nah, kalau mereka sampai berperang itu tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, mereka ada pilihan. Ah, udahlah kau lah Ica, malas aku. Turunlah kau, botol mau minta ampun. Nggak paham. Di sini sudah dikatakan perebutan kekuasaan. Wilayah Muslim itu mau direbut. Terjadilah perang. Kenapa terjadi perang? Ya karena umat Muslim tidak terima dong wilayah mau diambil. Datang kau memang, makanya aku bilang, seandainya tidak ada umat Muslim di Indonesia ini, habis dijajah. Habis, si Ica pun jadi gundiknya orang Belanda itu. Jadi Nora, kau jangan larikan ke agama kami. Agama kami udah fix. Tuhan kamu tuh, kenapa mati mengenaskan? Kau turun aja. Makin lama makin gabrul kau. Ngapain aku naikkan lagi? Kau sendiri yang berdiskusi sama dia. Orang dari tadi saya sudah bilang. Jadi, itu namanya pemerasan. Jadi kau pikir datang orang negara Cina ke Indonesia, datang orang Amerika ke Indonesia, mereka mau berdagang, mereka buka ruko, mereka buka toko. Jadi kau pikir nggak bayar pajak? Oh, orang semua itu bayar pajak, Nora. Betul katamu. Tapi di sini konteksnya orang dari luar yang kita bicarakan. Bukan orang pribumi. Yang dimana kau tadi memframing, oh jadi kalau mereka tidak syahadat harus dibunuh. Itu ada kata atau. Perangi mereka sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada pilihan berikutnya. Mereka wajib membayar jizyah. Artinya tidak dipaksa. Itu simple gitu loh. Simple. Simple sekali. Kalau tidak mau mereka diperangi lagi, kalau mereka tetap masih mau di wilayah itu, mau melakukan perdagangan atau apapun, mereka wajib membayar jizyah. Jizyah ini untuk siapa? Kau pikir untuk Nabi Muhammad? Jizyah ini uang untuk perlindungan lagi orang-orang yang ada di situ. Maksudnya apa? Maksudnya begini lagi, ketika ada orang-orang kafir yang memerangi Allah, mereka tidak memerangi lagi, mereka melakukan perdagangan, dan mereka diusik lagi, mereka wajib dilindungi. Itu Nabi Muhammad SAW. Orang kafir yang tidak membawa ancaman bagimu, ketika mereka meminta perlindungan kepadamu, kamu wajib memberikan perlindungan. Itu ada. Jadi jangan kau pikir semua orang kafir mau dibantai, mau di bumi hanguskan. Tidak. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja memerintahkan kalau ada orang-orang kafir meminta perlindungan kepadamu dengan tidak membawa ancaman bagi hidupmu, beri perlindungan kepada mereka. Jadi pajak itu gunanya untuk apa? Ya untuk uang perlindungan, uang keamanan. Yang dimana mereka juga dilindungi. Lah mereka kan sudah bayar pajak nih. Iya kan? Loh, berarti mereka punya hak untuk dilindungi di situ. Jadi kalau ada juga orang-orang yang mau ya mengacau balokkan orang-orang yang sudah dilindungi, orang kafir ini, orang musyrik ini, wajib umat muslim harus menjaga juga. Itu betul. Kalau kau beda Ica, kalau kau mau datangnya ke Indonesia dari luar negeri sana, kau jangan bayar pajak, aman. Hei Cina, datang kalian ke sini, buka usaha di sini, nggak usah bayar pajak. Gigi kiper, ujungnya apa? Pribumi yang disengsarakan. Memang jiwa penjajahnya tuh, masya Allah. Jiwa penjajahnya, masya Allah, ya. Jiwa penjajahnya. Sebentar. Jangan kau membahas tentang itu, Ica, ya. Gak akan dapat kau sama kami tuh menjatuhkan Islam itu tidak akan dapat. Apakah wajib harus mengucapkan kalimat syahadat di situ? Tidak, makanya ada pilihan atau kamu membayar jizyah. Gitu loh, Ica ya.
Ini banyak kali yang mau minta naik ini.